Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Gojo tak membunuh Mahito, Jogo, dan Choso saat domainnya diaktifkan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. So, langsung saja pada episode 9 season 2 kemarin, saat Gojo terdesak dengan banyaknya manusia di Shibuya, ia akhirnya membuka domain expansionnya atau perluasan domainnya, yaitu Unlimited Void, selama 0,2 detik. Nah, kenapa 0,2 detik? Karena manusia biasa juga akan kena imbas dari efek domain Gojo. Admin udah pernah bahas kekuatan domain Gojo di video sebelumnya. Intinya jika Gojo melakukan domain full seperti yang digunakan pada Jogo saat season satunya dulu, alias pasti lebih dari 1 detik, maka akan bahaya. Nah, dari penjelasan ini saja, 0,2 detik, informasi yang diterima setara 6 tahun mengalir ke otak. Itulah kenapa semua yang ada dalam jangkauan domain Gojo, manusia yang telah diubah, dan penyihir termaksud roh kutukan, itu terdiam mematung. Karena apa? Ya, mereka lagi mengelola informasi tersebut. Dan bayangkan 0,2 detik saja setara setengah tahun. Bagaimana kalau 0,3 detik dan seterusnya? Apalagi full domainnya, Jogo saja sama sekali tak bisa bergerak dan berakhir copot kepala. Oke, balik lagi. Selain alasan kenapa Gojo melakukan domain yang sangat singkat dalam waktu 299 detik, atau kita bulatkan saja 5 menit, kenapa ia lebih memilih memusnahkan manusia yang diubah oleh Mahito ketimbang memusnahkan Mahito itu sendiri? Lalu juga masih ada Jogo dan juga Choso. Jawabannya sangat simpel. Mahito, Jogo, dan Choso yang kita anggap saja adalah roh kutukan tingkat spesial tak bisa dilenyapkan hanya dengan fisik saja. Loh, maksudnya apa? Ya, ingat kasus Gojo pada Jogo. Ia telah mencopot kepalanya, tapi kenyataannya Jogo masih hidup dan selamat. Berbeda dengan manusia maupun manusia yang telah diubah, jika kepala mereka copot atau terkena serangan fisik, mereka otomatis akan mati. Jadi itulah kenapa Gojo lebih memilih menghabisi manusia yang telah diubah. Mungkin pertanyaannya lagi, kenapa? Maksudnya kenapa baru sekarang? Ya, sesuai analisa Jogo, bahwa Gojo itu memiliki batas toleransi. Sebenarnya Gojo itu tak peduli berapa banyak manusia yang mati karena roh kutukan. Dia lebih peduli pada manusia yang mati karena dirinya. Nah, dalam hal ini Gojo merasa bahwa jika membiarkan manusia yang telah diubah oleh Mahito menghabisi manusia yang ada di basement, itu adalah kesalahannya. Yang artinya jika Gojo membiarkannya, maka itu sama saja dengan Gojo membunuh para manusia juga. Nah, benar kan? Lalu kenapa baru sekarang? Jadi logika dan ibaratnya gini, pada awalnya Gojo mampu memegang 3 kaki roh kutukan ini. Namun setelah kereta api datang yang membawa musuh yang dikatakan hampir 1000 manusia yang telah diubah, maka situasi sudah tak terkendali. Gojo mana mampu mengawasi semua itu yang berjumlah 1000 orang. Otomatis Gojo mau tak mau memilih pilihan sulit. Dan sesuai perkataan narator bahwa perluasan domain 0,2 detik dengan mempertaruhkan segalanya, waktu 0,2 detik adalah waktu yang Gojo Satoru tentukan lewat intuisi. Alias Gojo harus memilih tindakan yang cepat tanpa buang-buang waktu. Dan solusinya adalah domain 0,2 detiknya tersebut. Nah, alasan lainnya juga kenapa Gojo menggunakan domain itu cukup simpel. Karena manusia yang telah diubah telah berbaur bersama manusia yang ada di basement. Otomatis Gojo takkan bisa menggunakan teknik kutukannya, yaitu AO atau biru maupun AK atau merah, apalagi Murasaki atau purple. Bisa-bisa Gojo juga ikut membunuh para manusia. Makanya dengan 0,2 detik domainnya, Gojo istilahnya akan menstan semua orang kecuali dirinya dengan memasukkan informasi agar mereka diam, sehingga Gojo lah yang akan menyeleksi untuk membunuh para hama tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah kenapa Gojo nggak sekalian aja cabut kepala Mahito, Jogo, dan Choso? Ada pertimbangan sepertinya guys. Pertama adalah mungkin saja roh kutukan termasuk Jogo itu masih melapisi dirinya dengan domain amplifikasi, sehingga serangan fisik tak akan bisa melukai tubuhnya.
Seperti yang dikhawatirkan Jogo sebelumnya pada Hanami, bahwa jangan melepaskan domain amplifikasimu. Dan otomatis ketika domain amplifikasi Hanami lepas, Gojo dengan mudah menyerangnya dengan modal fisik saja, yaitu mampu mencabut matanya dan melemahkan Hanami. Kedua, kalaupun dicabut kepalanya guys atau diberi luka, mereka takkan langsung mati, seperti kasus Jogo sebelumnya di season 1. Nah, karena mereka rumornya dikatakan roh kutukan tingkat spesial, maka mereka harus benar-benar disucikan atau dihancurkan agar mati. Contohnya kemarin, Hanabi benar-benar jadi ayam geprek hingga tak berbekas dan dinyatakan mati oleh Gojo. Jadi jika Gojo melakukannya lagi, ya percuma aja. Lagi pula Gojo masih menduga ada teman roh kutukan ini yang membantu mereka dan bisa meregen kembali mereka jika hal itu terjadi. Ketiga adalah khusus Mahito. Kita tahu bahwa ketika Mahito menyentuh seseorang, jiwanya akan dimanipulasi. Mungkin Gojo sudah tahu akan hal itu dengan Six Eyes-nya, sehingga ia khawatir jika menyentuh Mahito, maka Gojo lah yang akan kalah. Dan satu-satunya cara mengalahkan Mahito adalah dengan menggunakan serangan jarak jauh seperti Ao maupun Aka, ataupun barbar seperti Murasaki. Tapi kan memang gak bisa guys, karena dampak serangannya terlalu besar. Nanti manusia di basement ikut mokat juga. Dan keempat adalah mungkin Gojo sengaja menyisakan 3 roh kutukan ini, kemudian akan dibawa pergi oleh Gojo ke tempat lain yang jauh dari kerumunan manusia. Ya, ini masuk akal di mana tabir atau penghalang ini hanya membatasi pergerakan manusia, tapi tidak untuk Gojo. Bahkan Gojo satu-satunya orang yang bisa keluar masuk dalam Shibuya ini, sesuai syarat dari penghalang itu sendiri. Jadi skenarionya adalah setelah Gojo menghabisi manusia yang telah diubah, ia akan membawa Mahito, Jogo, dan Choso yang lagi diam itu menggunakan teleportasinya, dan mungkin dibawa ke ruangan terbuka, kemudian dihabisi oleh teknik kutukan Gojo. Contohnya saja Murasaki yang memiliki daya hancurnya sangat besar. Namun sayangnya sesuai plot, hal itu tak terjadi karena Kenjaku alias Geto palsu sudah menjebak Gojo agar tak bisa lari dengan menyiapkan alam penjara dan tubuh Geto untuk membuat Gojo tersegel dalam kotak tersebut. Ya, artinya rencana Gojo gatot atau gagal total. So ya, itulah penjelasan kenapa Gojo Satoru lebih memilih menghabisi manusia yang telah diubah oleh Mahito ketimbang roh kutukan ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.